Ayo. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami. Ini ada tim Walaf Center Blora dan tim Blora Hijrah. Tadi kita habis bagi takjil di depan Kito Cafe di baratnya Tirtonadi. Dan ini alhamdulillah sudah waktunya berbuka. Ini sudah banyak yang habis. Dan berbuka yang seperti ini rame-rame ini asik sekali loh. Karena kalau kita di rumah kadang itu rasanya gambar gitu. Buka sendiri, apalagi yang jomblo-jomblo gitu, nggak ada istrinya, malah lebih hambar. Tapi kalau seperti ini, wah, asik sekali. Dia rame-rame, meskipun dikit, tapi rasanya kenyang gitu. Dan saat ini gimana ya? Kenapa ya? Kalau kita buka di rumah sendiri itu rasanya sendirian ya, nggak kenyang gitu. Ada yang kurang gitu rasanya. Jadi begini Bang, makan itu memang sunnahnya secara berjamaah. Itu ada dalam riwayat-riwayat disebutkan kalau makan sendirian itu sulit kenyang. Oh gitu ya. Yang kedua biasanya kalau makan sulit kenyang itu tidak mengawali dengan bismillah. Jadi makanannya makan setan gitu. Iya, dimakan setan. Maka harus dalam makan itu kan sebenarnya ada surga di meja makan kita. Kenapa? Karena ada pahala. Jadi orang Islam itu kalau mau makan mengindahkan akhlak-akhlak. Yang pertama berdoa. Terus yang kedua makannya pakai tangan kanan. Ini kita makan pakai tangan kanan semua. Iya, alhamdulillah. Terus yang kedua seperti ini. Rasulullah itu kalau makan di bawah, tidak di meja. Lesehan gitu. Zaman dulu sudah ada meja, tapi Rasulullah tidak mau. Makannya di seperti ini, namanya sufroh. Sufroh itu seperti ini. Itu menunjukkan ketawaduan. Berarti angkringan yang ada di Blora itu udah nyunah ya? Sudah nyunah. Lesehan itu sudah nyunah. Bukan berarti makan di meja tidak boleh, boleh. Tetapi Rasulullah memilih di bawah. Karena zaman dulu orang yang makan di meja itu identik dengan kesombongan. Maka memilih ketawaduan. Boleh makan di meja, tapi tidak boleh dengan rasa sombong. Lesehan gini nih. Yang kedua berjamaah. Yeah. Maka kata Rasulullah, dalam menu 2 menu itu cukup untuk 3 menu. 4 menu cukup untuk 5 menu. 6 menu cukup untuk 7 menu. Artinya kebersamaan. Makan dalam jamaah ini ada kebersamaan. Selanjutnya kalau makan itu memang kita disuruh mengunyah dengan sesempurna mungkin. Akhlaknya seperti itu, nggak boleh makan asal telan. Biar itu kenyang. kurang bagus. Kunyahlah dengan sempurna. Yang kedua ketika makan itu ambil yang dekat. Nah, karena menunya banyak seperti ini, maka yang jauh menawarkan kepada yang dekat. Biar yang dekat itu nggak ngambil tangannya seluntang-selanting gitu itu. Terus kalau makan bersama seperti ini, mempererat hati, itu yang penting lagi. Kenapa orang-orang ngaji itu harus sering-sering makan berjamaah? Karena orang yang bisa makan berjamaah itu hatinya menyatu. Coba saya dengan Mas Bagas ini lagi tidak ada hati, duduk gini aja tidak begitu mau. Tidak nyaman pasti. Tidak nyaman, ya kan? Kenapa makan bareng? Karena hatinya nyaman. Jadi kalau kita bareng makan gini ini, itu hatinya akan terpaut. Zaman Rasulullah juga seperti itu. Bahkan ada sahabat yang tidak bisa makan sendirian. Namanya Abdullah bin Umar. Setiap makan cari teman. Kalau di rumah tidak ada orang, dia keluar. Orang di pinggir jalan dipanggil ajak makan. Dia tidak pernah makan sendirian. Kata ulama seperti itu. Jadi selalu makan berdua. Karena memang makan itu afdolnya adalah berjamaah. Nah maka dari situlah kenapa kita tidak boleh jomblo lama-lama. Ya enggak? Iya. Enggak boleh perjaka lama-lama. Makan sama siapa? Kalau kita makan dengan istri bisa. Sama bayangan, Dot. Iya. Ini serut lambung. Makan dengan anak bisa. Kan gitu. Berarti bukan makan sendirian enggak boleh, boleh.
tapi memang sunahnya bertajamur. Yang selanjutnya, makan itu tidak boleh diem-dieman. Makruh hukumnya. Makan, diem semua, makruh hukumnya. Loh, tapi kan saya pernah denger tuh katanya kalau makan nggak boleh ngomong, nggak etis Bukan, katanya. Justru kalau Nabi disuruh ngomong. Oh gitu. Ya, sambil ngomong, sambil makan. Nah, ini berarti wawasan baru buat Iya. yang belum tahu. Soalnya Belum dari ngomong. kecil kadang kita sudah kalau makan sambil ngomong dimarahi. Aja ngomong ada keselak Nah, gitu. cuma kalau ngomongnya over juga hukumnya makruh. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan selesai itu di meja makan dan di ruang minum. Seperti itu. Iya. Selanjutnya lagi, kalau makanan itu jatuh suruh ngambil. Ini bedanya kita. Kalau makanan jatuh suruh ngambil, kotorannya suruh buang, itu suruh makan. Selanjutnya lagi, kalau makan sunahnya dijilati, Pak. Ini. Kalau pakai, ini sunnah ini. Yang banyak ditinggalkan oleh orang. Soalnya yang belum tahu itu dijilatin itu wek. Gitu. Tapi Ini itu pernah ini. Tak bilang ini sunah ini malah enggak Dan percaya. menjilat itu enak ya, Bang. Menjilat enak ada. Enak ada. Nah, iya. Angin baru jatuh. Iya, jadi menjilat itu enak. Bahkan kalau dalam beberapa riwayat, kalau tidak mau menjilat, jilatkan ke orang yang lain. Jadi tangan gini ini dijilat gini nih. Itu sunnah hukumnya. Betapa hebatnya. Kalau kita biasanya akhi uhan barokatan diberikan ke temennya. Jadi sebenarnya di dalam majelis makan kita itu ada surga. Surga ukhuwah, surga saling menasihati, surga saling mempereratkan, di dalamnya mendapatkan banyak pahala. Terus kalau makan panas tidak boleh ditiup. Makan panas tidak boleh ditiup. Itu Dibiarkan kata peneliti, panas ditiup kena CO2 itu katanya ada racunnya. Iya, betul sekali. Jadi Ada seperti reaksinya, itu. iya. Jadi makan ini adalah majelis menguatkan hati, menguatkan kalbu. Maka saya sarankan teman-teman itu harus sering-sering makan secara berjamaah. Barakallahu fikum. Gitu Bang Tahan. Semoga manfaat.